Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang rahmatullah saudara kita Darlanto bin Abdullah, wafat meninggal pada pukul 3:20 di rumah sakit di KT tanggal 3 Mei 2025. Umur 63 tahun. Akan disolatkan di Masjid Al-Qahar dan dikuburkan di pemakaman Husnul Hutimah ba'da Sohar. Demikianlah alamat Blok O nomor 48. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, baiklah sebelum kita mulai acara kita ini, kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada saudara kita Darlanto bin Abdullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi syai'un lillahi lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa limasakhina wa liman haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususun ila ruh Darlanto bin Abdullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sebagaimana biasa kita sama-sama mendengarkan pengajian subuh yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Endang Sanjaya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق وأحسن القائلين تبركا بذكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث. والله ورسوله أعلم بمراده. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, ustadz, tokoh-tokoh agama, tuan-tuan guru, guru-guru ngaji, terkhusus Bapak Ketua Masjid Al-Qohar beserta seluruh jajaran pengurus, Bapak dan Ibu tokoh masyarakat, sesepuh-kesepuhan, jamaah sekalian, insyaallah kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga yakin dengan wasilah nikmat dari Allah, yakin dengan kehendak dan kuasanya Allah, kembali Allah berikan kita anugerah taufik, anugerah hidayah, anugerah mau ibadah, anugerah semangat ibadah, dan semoga anugerah tadi, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya hingga kita sebagai umatnya. Semoga nanti di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar, yang kita yakini manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Hari itu dahsyat, bahkan saking dahsyatnya disebut yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta, anak, keturunan enggak ada manfaat lagi. Laki bini enggak saling kenal lagi. Anak, orang tua, guru, murid enggak pada kenal. Saking sibuknya, saking repotnya alam mahsyar. Semoga kita semua dapat syafaatnya Rasulullah. Amin ya rabbal. Karena kalau sudah dapat syafaat, dosa segede gunung gede nggak ada artinya. Kalau dapat syafaatnya Rasulullah, dosa sebanyak buih di lautan nggak ada artinya. Dosa dari puluhan tahun, ribuan tahun, ratusan tahun, jika dapat syafaatnya Rasulullah enggak ada artinya. Moga-moga kita dapat syafaat Nabi. Amin ya rabbal. Nabinya ditanya, ya Rasul, untuk siapa syafaatmu? Nabi ditanya, untuk siapakah syafaatul uzmamu, syafaatmu yang agung itu ya Rasul? Nabi jawab, syafaatku untuk orang-orang jamaah Masjid Al-Qohar. Dari aminnya semangatnya.
semua jamaah Masjid Al-Qohar, semua. Ini sayangnya Nabi sama kita. Bahkan Nabi bilang, syafaati li ahlil kabair. Syafaatku itu untuk umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Kalau bapak mah nggak ngelakuin dosa besar, dosa kecil aja nggak dikerjakan ya, insya Allah dapat syafaat Nabi. Amin ya Rabbal. Yang dosa besar aja hak dapat syafaat Nabi selama jadi umat Nabi. Apalagi bapak jamaah yang dosa kecil aja nggak ada dikerjakan, hak pasti dapat syafaat Nabi. Nah bapak jamaah rahimakumullah, maka semoga kita dapat syafaat Nabi, amin ya Rabbal. Terus Nabi ditanya lagi, kalau begitu seperti apa cirinya umat Rasul, umatmu ya Rasul yang berhak dapat syafaat? Ada cirinya, kayak gimana wajah-wajahnya? Kayak jamaah Masjid Al-Qohar mirip? Mirip kan belum sama. Seperti apa? Mereka yang senantiasa basah lisannya, basah bibirnya, menyebut namaku, yang sering baca sholawat. Alhamdulillah. Orang yang rajin sholat sudah pasti baca sholawat, sepaket tuh. Maka tulisannya sama, sholat, sholawat tuh sama tulisannya, bimakna rahmat. Ketika kita sholat, rahmat Allah lagi bersama kita. Ketika kita baca sholawat, rahmat Allah lagi bersama kita. Cirinya umatku yang bakal dapat syafaat, mereka yang rajin baca sholawat, terutama sholawat pagi hari, siang hari, sore hari. Alhamdulillah. Nah bapak jamaah rahimakumullah, kembali kita ditinggalkan oleh tetangga kita, saudara kita barusan ya, meninggal jam 3 pagi ya. Kita doakan semoga ruhnya oleh Allah ditempatkan di tempat yang mulia, amin ya Rabbal alamin. Jika ada salah, ada khilaf manusia namanya, kita mohonkan kepada Allah almarhum diampuni segala salah dan khilafnya. Jika ada benar kebaikan, pasti sebab mereka dia orang muslim, dia orang Islam, banyak kebaikannya. Kita juga mohon kepada Allah kebaikan itu dilipat gandakan dalam bentuk pahala, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah sedikit semoga bermanfaat kami bawa kitab dari karya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, ulama tahun 475 Hijriah. Semoga kata-kata beliau kita baca jadi nasihat untuk kita, dan ke depannya bisa manfaat untuk kita, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di Masjid Al-Qohar rutin ngajinya, alhamdulillah. Insyaallah ilmu-ilmu kita banyak semuanya, sudah ilmu banyak, semoga manfaat. Diibaratkan pohon itu ilmu. Pohon itu tidak terasa manfaatnya jika belum ada buahnya. Maka ilmu itu ibarat pohon, buah ilmu itu amal ibadah yang kita kerjakan dengan ilmu itu. Yang namanya pohon macam-macam. Ada pohon besar, daunnya rindang, buahnya kecil, ada nggak? Pohon apa tuh? Pohon beringin, Golkar, beringin. Itu pohon beringin, besar pohonnya, rindang daunnya, bijinya, buahnya kecil. Ada lagi pohonnya kecil, bahkan nggak kelihatan buahnya, begitu dideketin buahnya gede-gede, segede kepala kita. Buah apa? Semangka, apalagi melon, rasanya enak,
manis, mahal, laku, harganya stabil, nggak kayak karet. Ada begitu, sama ilmu kita sama Pak. Ada orang yang ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, baca buku rajin, tapi minim amal. Banyak nggak? Banyak. Di sini ada saya orangnya. Kitab banyak, nyantri lama, amal paling minim di antara bapak-bapak. Tapi ada orang yang ilmunya dikit, tapi manfaat luar biasa. Maka saya cerita, ada ulama kita namanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ini ulama besar, muridnya kiai semua, muridnya kiai. Satu ketika dia ingin main ke teman kecilnya sewaktu di pondok di satu daerah, dan ternyata kawannya itu cuma guru, kata yang lain, padahal mulianya luar biasa. Guru ngaji ajarin anak-anak alif bata ta, belum ada ikro keluaran baru. Dulu apa namanya? Turutan. Turutan. Bahasa kitanya turutan. Kenapa disebut turutan? Ya, turutan itu metode, Pak. Kalau sekarang bahasa keren, metode, cara supaya kita nurutin guru. Itu namanya metode talaki. Kita dengerin guru, apa kata guru, kita ikutin, itu turut. Nah, maka disebut turutan. Kitabnya namanya Qaidah Al-Baghdadiyah. Kitab turutan tuh. Nah, kawannya itu ustadz biasalah di desa, disowani oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, dikawal, kiai besar, pengawalnya banyak. Begitu sudah mendekati itu mau maghrib lah, sebentar lagi mau maghrib, dan kawannya itu lagi ngajar ngaji anak-anak kecil tuh, alif bata segala macam. Kemudian santrinya ini mau maju kan, biasa protokol pengamanan, mau ngasih tahu bahwa ada kiai besar mau datang. Apa kata Mbak Yai Hasyim? Jangan, biarin dia ngajar ngaji, kita tunggu sampai selesai. Nungguin. Sudah selesai ngaji baru disamperin, assalamualaikum ustadz kecil, disowani kiai besar, kaget. Waduh, ada apa nih, ulama besar datang ke sini. Lari mau mencium tangannya, bukan nyembah, cium tangan tuh, menghormati. Saya dimarahin cium tangan sama orang, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Emang ana nyembah ente? Hormat bendera apa nyembah bendera apa itu artinya? Nah, cium tangan Mbah Yai Hasyim, kata Mbah Yai Hasyim, jangan. Kenapa? Saya ngajarin orang yang udah bisa ngaji, tapi mereka bisa ngaji, nggak bisa ngaji kalau nggak ada diajarin alif, ba, ta, sa. Maka dalam makom ini kamu lebih mulia daripada saya. Ilmunya dikit, tapi manfaatnya luar biasa. Mudah-mudahan ilmu kita yang banyak, manfaatnya juga banyak. Amin ya robbal alamin. Tuh contoh. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, buahnya ilmu amal ibadah. Buahnya ilmu amal ibadah. Makin banyak ilmu kita, makin banyak ibadah kita. Makin banyak ilmu kita, harus makin banyak nangis sama Allah, nangisin salah kita, karena ilmu kita juga dapat dari Allah. Kemudian sudah ada buah tuh amal, ada buah kecil, buah besar, macam-macam. Tinggal buahnya ada yang manfaat, ada yang enggak. Ada juga buahnya segede semangka, segede melon, tapi nggak enak, nggak manfaat. Ada apa enggak? Buah segede buah semangka, hijau, mantap kelihatannya, tapi nggak enak dimakan. Ada nggak? Ada. Buah apa namanya, Pak? Hah? Buah kayu ya? Kalau di kami disebutnya buah berenuk. Itu bentuknya hijau kayak semangka, tapi dibelah nggak enak.
Nah, jangan sampai ilmu kita seperti itu. Ibadah kita maka dengan ilmu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i begini, al ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Nah, kata Imam Syafi'i, ilmu itu imamnya amal, amal di belakang, depannya ilmu. Ngikutin tuh, amal tuh ngikutin ilmu. Wa qalilul amal bil ilmi afdalu min katsirihi ma'al jahl. Sedikit amal tapi pakai ilmu itu lebih baik daripada banyak amal minim ilmu. Dan ilmu bahaya, harus ada sandingannya. Apa sandingannya ilmu? Adab. Maka ada orang berilmu minim adab, celaka, mencelakai orang. Ada orang minim ilmu banyak adab, dibodoh-bodohin baik. Nah, dibodoh-bodohin terus. Maka ada ilmu mesti ada adab. Ada adab mesti punya ilmu. Maka adab dulu, ilmu dulu. Bingung. Ilmu dulu, adab dulu. Adab dulu. Oke, sebelah sini adab, sebelah sini ilmu. Gimana orang bisa ngerti adab kalau nggak punya? Berarti artinya mesti berjalan berbarengan. Karena syarful insan laisa bin nasab, mulia manusia, kata Imam Syafi'i masih ini. Mulia manusia bukan karena nasab, fa inna masyarfuhu bil akhlaqi wal adab. Nilai manusia dilihat dari akhlak dan adabnya. Bahkan Syekh Abdul Somad Palembang, nah kita punya guru ulama tahun 1100-an Hijriah. Itu beliau bilang, wa min alamati qabulil amal al adab bil amal. Cirinya orang ibadahnya diterima, ibadahnya pakai adab. Ciri itu ibadahnya pakai adab. Maka dia punya kitab namanya Hidayatus Salikin, Sairus Salikin, masih dibaca sekarang oleh santri-santri. Isinya tentang adab. Adab masuk masjid, sederhana keseharian. Adab makan, adab mau sholat pakai adab. Adab mulai dari pakaian. Pakaian sholat tuh kalau secara fikih mah menutup aurat sah, selesai. Urusan fikih selesai, antara sah dan tidak sah selesai dia. Tapi adab, akhlak, tasawuf ilmunya. Sesudah sholat ada adab. Noh, bapak yang dibaca tadi, ya latifu ya kafi, peninggalan ulama-ulama saleh kita. Nah, yang mulai hilang nggak suka dibaca, main singkat baik, langsung amin. Boleh saja. Oh, habis sholat boleh ngapain saja, bener kan? Yang zikir boleh, nggak zikir boleh apa enggak? Boleh, orang habis sholat. Nah, boleh ngapain baik. Dan yang terbaik kebolehan adalah kebolehan dengan kebaikan, insya Allah. Maka diajarin biar pada bisa dibaca dari mulai itu. Kalau dulu lillahi ma fis samawati, terus syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Kalau diartiin tauhid semua tuh. Tauhid semua, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit. Allah yang mengeluarkan yang hidup, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, kemudian menghidupkan kembali. Tauhid semua isinya diajarin sama kita tuh. Alhamdulillah. Apa kata beliau? Ciri amal diterima adalah amal yang pakai adab. Juga Syekh Abdul Qadir Jailani ngajarin, ini ibadah yang sudah Bapak kerjakan dijaga, jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan, karena ada juga ibadah yang menghancurkan. Ya ibarat tadi tuh, buah semangka, pohonnya kecil, ilmunya dikit, tapi buahnya besar, dan ternyata ketika dibelah pahit rasanya. Nah, indah apa? Indah tampilannya baik, tapi rasanya pahit. Kenapa? Hancur.
karena hama tah, karena penyakit tah, segala macam. Begitupun ibadah kita. Ibadah kita bisa hancur, bisa rusak. Dan yang dominan di dalam menghancurkan ibadah dan rusak adalah urusan perilaku kita. Jadi perilaku kita ngaruh tuh dengan kualitas ibadah kita. Maka insya Allah sedikit lagi waktunya kita lanjutkan dengan hal-hal yang merusak kualitas pahala ibadah kita. Kata Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sittatu asya'a, ada 6 perkara tuhbitul amal, bisa menghancurkan amal. Ada berapa? Ada 6. Insya Allah selesai jam 6. Pas ya? Cocok. Jam 6 selesai yang 6 ini. Yang pertama yang bisa menghancurkan pahala kualitas ibadah kita. Ini tidak zahir, Pak. Ini batin, urusan hati kita. Urusan perilaku batiniah kita sedang kemudian mempengaruhi perilaku zahir kita. Yang pertama, al-istighalu bi uyubin nas. Nah, silakan diingat. Yang bisa menghancurkan kualitas pahala amal ibadah kita, istighal bi uyubin nas, sibuk dengan aib orang. Nah, mulai dah kita mikir dah, sibuk dengan salah orang. Orang salah dikit, masya Allah, ibarat peribahasa apa tuh? Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan kelihatan. Itu peribahasa begitu tuh. Ternyata itu berangkat daripada al-istighalu bi uyubin nas, sibuk sama aib orang. Aib orang dikorek-korek, dia sendiri aibnya lebih banyak. Nah, maka kita punya nikmat yang agung, yaitu aib kita ditutup oleh Allah. Alhamdulillah. Kita punya aib ditutup sama Allah. Andaikan aib dibuka, masya Allah, Pak. Ya, maka kata baginda Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, kita sebagai manusia apa yang mesti kita syukuri? Satu, syukuri Allah menutup aibmu, Allah menutup keburukanmu, Allah menutup kejelekanmu. Alhamdulillah. Andaikan kalau kamu bohong, hidungmu memanjang, kira-kira hidung kita udah penuh jalan Al-Qahar sama hidung semua, udah nggak bisa. Tapi Allah tutup aib kita. Alhamdulillah. Badan kita dipakai maksiat masih bagus, fisik kita, tangan kita dipakai maksiat masih bagus, bibir kita tiap hari dipakai maksiat tambah bagus bibirnya, tambah lancar ngomongnya, tambah pakamnya tambah paseh ngomongnya, padahal dipakai nggak bener. Allah tutup aib kita. Nah, salah satu hal yang bisa menghancurkan pahala amal ibadah kita dijaga, sibuk dengan aib orang. Yang lebih parah apa? Nyebarin aib orang. Islam ngajarinnya begitu, Pak. Islam ngajarinnya begitu. Makanya kadang-kadang bingung antara menegakkan hukum dengan menjaga aib orang. Orang salah, orang jahat mesti dihukum. Tapi di satu sisi aibnya dijaga, dilindungi. Dan inilah adanya agama. Agama itu punya tujuan, namanya maqasidus syariah, tujuan dari agama. Tujuan dari agama ada 5. Hifdzuddin, agama dijaga, keyakinan dijaga, cara ibadah dilindungi oleh agama. Ada hifdzun nasl namanya, menjaga keturunan. Ini tugas MUI biasanya yang menerangkan. Menjaga keturunan. Ada lagi hifdzul mal, menjaga harta, dilindungi oleh agama lewat hukum-hukumnya. Ada hifdzul irid, menjaga harga diri, wibawa, segala macam kehormatan orang lain lewat hukum agama dijaga. Kemudian ada hifdzun nafs, menjaga diri kita dilindungi oleh hukum agama, nggak boleh menyakiti diri sendiri, nggak boleh menyakiti orang lain lewat hadis la dororo wala diror. Nah, jamaah rahimakumullah, yang pertama apa tadi? Sibuk dengan aib orang lain. Yang kedua yang bisa menghancurkan apa itu?
pahala amal ibadah kita, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, adalah qaswatul qalbi, hatinya keras. Kayak gimana ciri hatinya keras? Kita ukur diri kita. Ciri orang yang hatinya keras itu kalau dengar nasihat melawan. Bahasa sini melawan ya. Apa namanya? Melawan ya pokoknya. Nggak terima dinasehati. Nggak terima. Kalau kita sudah ngukur diri kita, dengerin nasihat kagak seneng. Ciri apa? Ciri mulai ada keras hati, dan isinya bisa merusak amal ibadah kita. Keras hati, cirinya adalah enggan menerima nasihat. Ciri orang keras hati, malas ibadah. Ibadah malas. Kalau kita ibadah mulai malas, ke masjid mulai berat, mulai itu berarti ada penyakit keras dalam hati kita. Lembutin. Lewat apa? La ilaha illallah. Lewat pengajian, lewat silaturahim dan sebagainya. Sudah berapa nih? Sudah 2. 3. Yang ketiga, hubbud dunia, cinta dunia. Nah, hubbud dunia, cinta dunia, bukan berarti nggak boleh punya dunia, silahkan. Ini semua dunia fasilitas, bapak minta enggak apa enggak dikasih sama Allah. Yang minta dikasih, yang enggak minta tetap dikasih. Kedudukan, harta, segala macam, dan itu semua adalah fasilitas untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubbud dunia, dunia itu meninggalkan akhiratnya, bukan membawanya ke akhirat. Dunia itu menjauhkannya dari ibadah, bukan mendekatkan dirinya ke ibadah. Itu definisi daripada cinta dunia. Dunianya bawa jauh dari Allah. Tapi kalau dunianya bawa dekat, ya punya harta makin rajin ibadah, punya rizki makin rajin sedekah. Itu adalah bukan cinta dunia, tetapi itulah dunia yang bermanfaat. Yang udah berapa nih? 3, 4. Sekarang yang keberapa nih? Sekarang yang keempat. Yang keempat, qillatul haya. Apa itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani yang menghancurkan pahala amal ibadah? Sedikit malu, malunya dikit. Malu. Ini urusan rasa nih. Kurang malu. Ya, kurang malu. Bahkan dikatakan, kalau ada lagi kitab yang tegas tuh, apa namanya? Kriteria imam. Jangan orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang yang menzohirkan maksiat. Maksiatnya terang-terangan depan orang banyak. Nah, jangan. Kata tasawuf, kalau kata ilmu fikih mah sah-sah saja Pak, asal bacaannya bagus boleh, silahkan baik. Tapi kalau kata tasawuf, ya imam dilihat karena diteladani, karena dinilai dari akhlakul karimahnya juga yang dominan. Maka sedikit malu, nah, berani bermaksiat depan orang banyak, itu mengurangi kualitas nilai ibadah kita. Dikit malu, kalau sekarang udah nggak malu ya, sudah habis malu. Tapi insya Allah kita masih malu sama Allah. Udah berapa tuh? 4. Sekarang yang ke-5. Yang ke-5, tulul amal. Bukan pakai ain, pakai alif. Kalau tulul amal, panjang amalnya. Kalau pakai alif, tulul amal, panjang hayalannya. Hayalan dengan hayal. Apa namanya tuh menghayal ya? Berangan-angan terus. Aduh, andaikan gaji 13 turunnya 3 kali setahun. Itu menghayal tuh. Bisa 3 kali setahun gaji 13 turun asal bapak jadi presiden. Banyak angan-angan, hidupnya ngehayal terus. Akhirnya apa? Habis waktu. Zikir enggak, apa enggak, ngehayal. Dan kata, kalau ada yang belajar Thariqah Syadziliyah, kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, ini beliau bilang begini, salah satu pintu masuknya gangguan syaitan, salah satunya adalah ketika orang menghayal, ngelamun tuh, mulai masuk tuh syaitan. Akhirnya tambah panjang lamunan itu. Bahkan semalaman nggak tidur ngelamun deh.
Nah, itu kata Imam Abu Hasan Asyadzili, maka hindari dengan zikrullah. Sudah berapa itu? Sudah 5. Yang terakhir, bentar lagi jam 6. Yang terakhir, yang ke-6, yang bisa menghancurkan pahala amal ibadah kita. Nah, kita jaga nih kualitas ibadah kita. Apa itu? Zulmun la yantahi, zolim sama orang yang nggak ada berhentinya. Zolim, merugikan orang lain, yang nggak ada habisnya, nggak tobat-tobat, nggak berhenti-berhenti, macam-macam zolim itu Pak. Pertama, kita pasti zolim kepada diri kita sendiri, karena leluhur kita begitu, Nabi Adam. Maka Nabi Adam punya doa, Rabbana zolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi zolim itu macam-macam. Jahat tuh, bisa jahat kepada diri sendiri, bisa juga jahat kepada orang lain. Itu zolim. Pintu zolim, jahat juga banyak. Lewat pintu agama bisa jahat sama orang. Yang paling bahaya ini, zolim lewat pintu agama. Ini bahaya. Contoh, kamu tuh sesat, ternyata benar. Atau berfatwa salah. Ini boleh apa enggak Ustadz? Enggak boleh. Innova Ustadz boleh. Ini kacau. Kemudian dipakai hukum itu terus menerus. Nah, ini bahaya. Maka berfatwa itu hati-hati kalau tidak punya kapasitas, kualitas, kapabilitas. Kata ulama, ujara hukum alal fataya, ujara hukum alal nar. Jangan berani-berani berfatwa. Berani berfatwa, berani ke neraka. Kenapa? Kalau salah diamalkan terus-terusan. Nah, ini kan sekarang begitu. Nah, dikit-dikit main fatwa-fatwa lewat sendirinya. Alhamdulillah agama makin maju, banyak ustadz. Alhamdulillah, ustadz juga macam-macam sekarang mah ya. Ada ustadz alumni Polri, ada ustadz alumni TNI, ada ustadz alumni Pemda juga banyak. Enggak mesti alumni pesantren jadi ustadz ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, zalim lewat agama bahaya. Contoh, sembarang takfir namanya, mengkufurkan orang muslim, hati-hati. Kamu tuh salah ibadah, kufur, musyrik, hati-hati. Belum tentu. Dijelaskan dahulu. Lihat kebenarannya terlebih dahulu. Itu zalim, ya. Karena takutnya begini, jika kita mengkufurkan seseorang, mensesatkan seseorang, kufur dan sesat itu kembali kepada kita. Nauzubillah min zalim. Ada lagi zalim kepada orang lewat mana? Lewat harga dirinya, melukai harga dirinya. Maka kita dalam pergaulan diajarin jangan sampai melukai orang lain, menegur orang jangan di tempat ramai, karena bisa jadi tersakiti hatinya, itu juga zalim. Apalagi tuh zalim kepada orang lewat hartanya, dirampas, dirampok, dicuri, ditipu, segala macam. Ada zalim kepada orang lewat apa? Lewat harta bendanya. Tanahnya ditanami pohon pisang, perbatasan. Pohon pisang anaknya makin ke sana, ini pisang saya dulu saya nanam, nambah 2 meter lumayan. Ya, kagak tahu hukum tuh. Kalau orang tua dulu simpel Pak, nggak perlu berhadis dia, padahal hadisnya sahih. Orang yang nyuri tanah walaupun sejengkal 7 lapis bumi dikalungin di lehernya nanti di yaumil qiyamah. Saya bilang ini bisa-bisaan orang tua baik. Ketika kami ngaji kitab Bukhari, ada hadisnya dari baginda Nabi, tuwiko dikalungin 7 lapis bumi. Naudzubillah min dzalik. Terus menerus tuh. Nah, itu zalim kepada orang lewat harta. Ada zalim kepada orang lewat apa? Lewat fisik, mukul, apa aja menyakiti fisik orang lain. Nah, itu zalim. Dan terakhir inilah zalim kepada orang lain lewat apa baik, lewat harga dirinya, disebarkan aibnya, dicari-cari buruknya segala macam. Ini bisa merusak kualitas pahala ibadah kita. Semoga kualitas pahala ibadah kita jaga nih, kita ikuti apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, supaya kualitas amal ibadah kita makin bagus. Amin ya rabbal
alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesuai awal tadi 6 hal, selesainya jam 6. Kira-kira sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada, ya sudah. Kita tutup lah ya. Kita langsung mau ngelayan soalnya ya, tanya kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan ini terakhir sedikit lupa, ini undangannya belum saya kasih ke Pak Ketua. Saya langsunglah yang baca ini mah. Izin Pak Ketua. Kami mengundang Bapak Ibu jamaah sekalian yang ada waktu besok hari Ahad ba'da zuhur sekitar jam 2 lah, setengah 2 gitu. Kami insya Allah mau ada acara pembukaan Madrasah Al-Quran Al-Hamdaniyah Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Jadi yang dulu di Simpang Lekis, kami sekarang fokus bangun pondok di Air Pauh, Jalan Padat Karya, Masjid Darussalam ke kanan. Jadi insya Allah yang di Simpang Lekis ini kemungkinan akan dialihkan semua ke sana, karena ngelihat prospek lokasi dan kedepannya lebih mungkin hitung-hitungan kami, Allahu a'lam, kedepannya lebih bagus untuk prospek pendidikan segala macam, lebih luas lokasinya juga. Jadi bangun di sana, dan insya Allah besok mulai pembukaan madrasah Al-Qur'annya. Bagi Bapak dan Ibu yang ada waktu, silahkan menghadiri di sana. Di mana ya? Arah SMP 13 ya? Kalau SMA 4 lurus ke kiri tuh, Masjid Darussalam ke kiri, nggak jauh dari situ. Alhamdulillah sudah 3 bulan ini kami fokus di sana, dan alhamdulillah sudah bisa dipakai, sudah bisa dibuka. Itu undangan dari kami, Pak. Ini ada surat undangannya untuk jamaah semuanya yang ada waktu, yang ada kesempatan menghadiri, mendoakan di sana, ditiup-tiup sama Bapak, biar kedepannya lancar dan mudah. Dan insya Allah sekarang sedang terus berjalan. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Pasti ada salahnya, dan salahnya adalah datang dari bodoh saya, kurang saya kepada ilmu dan pengalaman. Untuk itu saya mohon maaf. Benarnya taufik dan hidayah dari Allah. Harapannya semoga bermanfaat khusus untuk diri kami, umum untuk semuanya. Terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan doa. Siapa tadi almarhum jamaah kita juga ya? Siapa? Darlanto. Almarhum Bapak Darlanto bin Abdullah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al ruhahu fi mustaqbaril a'la ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa salihin bijiwari sayyidil mursalin. Allahumma ya Allah askinhu fasihal jinan bijiwarik ya Rahman ya Rahim wa birahmatika ya arhamar rahimin wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami tutup, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini. Maka kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah